Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan percobaan mengenai reaksi-reaksi kimia bagian yang kedua. Selanjutnya, berikut adalah daftar alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan reaksi-reaksi kimia. Prosedur bagian yang pertama adalah reaksi oksidasi logam. Pertama, pita magnesium dipotong kecil-kecil. Potongan tersebut dimasukkan ke dalam tabung reaksi berisi larutan CuSO4 0,1 molar. Campuran kemudian dikocok sampai teraduk rata. Reaksi yang terjadi kemudian diamati. Apa yang terjadi pada pita magnesium dengan waktu yang lebih lama? Kemudian reaksi yang selanjutnya adalah kawat tembaga dipotong pendek-pendek. Lalu dimasukkan ke dalam larutan perak nitrat 0,1 molar. Campuran kemudian dikocok sampai merata, kemudian reaksi yang terjadi diamati. Selang beberapa waktu, apa yang terjadi pada kawat Cu? Reaksi bagian yang kedua adalah reaksi ion logam transisi. Mula-mula, 1 ml larutan zinc sulfat 0,1 molar, CuSO4 0,1 molar, kobalt nitrat 0,1 molar, FeCl3 0,1 molar, dan MnSO4 0,1 molar, masing-masing dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Ke dalam masing-masing tabung reaksi tersebut, ditambahkan larutan amonia encer beberapa tetes dan dikocok. Hasil reaksi diamati dan dicatat.
sebanyak 1 ml larutan zinc sulfat 0,1 molar, CuSO4 0,1 molar, kobalt nitrat 0,1 molar, FeCl3 0,1 molar, dan MnSO4 0,1 molar dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian, ditambahkan dengan larutan NaOH beberapa tetes dan dikocok. Hasil reaksi diamati dan dicatat. Kemudian, hasil reaksi dengan basa dari amonia encer dan NaOH dibandingkan. Mengapa hasil reaksi terlihat adanya perbedaan yang signifikan? Reaksi bagian yang terakhir adalah reaksi senyawa organik. Reaksi yang pertama adalah reaksi adisi. Larutan iodin dimasukkan beberapa tetes ke dalam tabung reaksi yang sebelumnya telah berisi minyak kelapa 1 ml. Campuran kemudian dikocok, diamati, dan dicatat hasil reaksinya. Reaksi yang kedua adalah reaksi substitusi. Larutan iodin dimasukkan beberapa tetes ke dalam tabung reaksi yang sebelumnya telah berisi cairan benzen sebanyak 1 ml. Campuran kemudian dikocok dan diamati. Hasil reaksi dicatat. Setelah 10 menit, bandingkan hasil reaksi adisi dan reaksi substitusi. Amati dan catat perbedaannya.
Reaksi yang terakhir dalam rangkaian reaksi organik adalah reaksi esterifikasi. Sebanyak 10 ml etanol 96% dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer yang telah berisi minyak kelapa 3 ml. Campuran kemudian dipanaskan di atas hot plate dengan kisaran suhu 85-90 derajat Celcius selama 15 menit sambil terus diaduk. Selanjutnya, asam sulfat pekat dimasukkan secara perlahan-lahan dan biarkan pemanasan berlanjut selama beberapa menit. Hasil reaksi yang terjadi dicatat. Pengamatan lanjutan dilakukan dengan cara mengitasi bagian mulut Erlenmeyer. Tentukan senyawa apa yang terbentuk. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini di bagian pembahasan di laporan masing-masing. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.